adik-adik, selamat hari Minggu. Mana sukacitanya? Nah, adik-adik, senang banget ya karena minggu ini minggu terakhir kita ibadah online di rumah. Mulai minggu depan kita udah boleh datang ke gereja untuk adik-adik kelas Ruth dan kelas Daniel yang belum divaksin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan cerita adik-adik. Siapa yang semangat dengar cerita? Mana suaranya? Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita, kita mau lebih dahulu menyanyi memuji nama Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita menyanyi bersama. Adik-adik, sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan, biar Tuhan yang membantu kami untuk bisa duduk diam, mendengarkan dengan baik, dan kami menjadi pelaku firman-Mu di kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala
Tidak baik di depan kipas terlalu lama, ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah adik-adik, setelah menonton video tadi, sekarang Kakak Fania mau nanya, siapa yang pernah berlaku seperti Lala tadi? Ketika mamanya atau papanya memberikan nasihat, seperti apa sih sikap kita? Coba diingat-ingat. Pernah nggak ya kita kayak Lala atau malah sering? Misalnya ketika mama suruh makan sayur atau papa suruh berhenti main HP, tapi kita nggak suka. Gimana sikap kita adik-adik? Nah, kita hari ini mau belajar dari seorang tokoh di Alkitab, namanya Nabi Yeremia. Nah, begini kisahnya adik-adik. Waktu itu, bangsa Israel hidup jauh dari Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang bertentangan sama firman Tuhan. Mereka melakukan hal yang jahat. Mereka membuat hati Tuhan sedih. Nah, pada saat itu Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk mengingatkan mereka untuk berbalik kepada jalan Tuhan, untuk meninggalkan perbuatan mereka yang jahat. Akan tetapi respon mereka sama seperti Lala tadi adik-adik. Mereka tidak mau mendengarkan teguran yang disampaikan Nabi Yeremia, teguran Tuhan yang disampaikan Nabi Yeremia. Bahkan mereka mengancam untuk mencelakakan Nabi Yeremia. Meskipun sulit, Nabi Yeremia tetap memberitakan informasi yang harus disampaikan, yaitu mereka harus bertobat dari kelakuannya yang jahat. Karena bangsa Israel tidak mau mendengarkan Nabi Yeremia, maka pada akhirnya mereka mengalami hukuman dari Tuhan. Begitu adik-adik, karena Tuhan gak mau kalau anak-anaknya hidup dalam kejahatan. Nah, hari ini kita mau belajar dua hal. Yang pertama adik-adik, kita mau belajar, mau mendengarkan nasihat dari orang tua atau kakak guru atau siapapun yang lebih tua dari kita. Karena percayalah setiap nasihat itu untuk kebaikan kita adik-adik. Sama seperti Lala tadi, papanya menasihati gak makan es krim supaya dia gak sakit radang. Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel untuk meninggalkan kejahatan supaya mereka tidak dihukum. Jadi kita mau belajar untuk mau mendengarkan nasihat dari orang tua. Itu yang pertama adik-adik. Lalu yang kedua,
Nah, kita mau belajar dari Nabi Yeremia tadi. Sulit gak sih menyampaikan hal yang tidak enak didengar kepada bangsa Israel? Sulit adik-adik, tapi Nabi Yeremia mau taat. Nah, yang kedua kita mau belajar untuk selalu taat sama Tuhan. Kita mau menjadi anak yang baik dimanapun kita berada. Apa contohnya? Ayo, apa contohnya? Pertama, kita mau tadi mendengarkan nasihat orang tua. Kedua, kita mau kalau waktunya ibadah, kita ibadah, gak main-main. Ketiga, kita gak berantem sama adik kita, sama kakak kita. Terus kita juga mau belajar. Kalau misalnya lagi waktunya belajar, kita mau makan sayur, kita mau melakukan semua hal yang baik yang sudah diajarkan kepada kita. Kita mau menjadi anak yang taat. Nah, adik-adik, ketika kita sudah mendengarkan nasihat orang tua, ketika kita sudah menjadi anak yang taat, ada loh upahnya atau hadiahnya buat kita dari Tuhan. Apa tuh, Kak? Nah, ketika kita mau menjadi anak yang taat, akan ada berkat dari Tuhan, akan ada sukacita dari Tuhan untuk hidup kita. Jadi, siapa yang mau menjadi anak yang taat? Mana tangannya? Siapa yang mau menjadi anak yang dengar-dengaran sama nasihat orang tua? Oke, kita semua mau ya, seperti Nabi Yeremia tadi, menjadi orang yang taat dan juga mau mendengarkan nasihat orang tua. Demikian adik-adik cerita minggu ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita mau doa tutup. Kita mau kembali lipat tangan, tutup mata, bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, makasih ya Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ya Bapa, bantu kami untuk selalu mau mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat kakak guru, dan menjadi anak yang taat dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, berkati rencana sekolah minggu offline untuk kelas Ruth dan Daniel di minggu depan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jump to the left, jump